sebuah ketakutan gitu kan ya. Sebuah fear kalau misalnya, wah kayak generatif AI bakal mengurangi banyak pekerjaan gitu. Banyak mungkin workers yang tidak dibutuhkan lagi dalam industri-industri tertentu gitu. Jadi banyak ketakutan gitu kalau misalnya teknologi yang baru ini akan mengurangi pekerjaan orang gitu. People will lose their livelihood. Jadi apakah ini sesuatu yang akan affect a lot of people gitu? Bagaimana dengan all encompassing this teknologi gitu? Jadi pertanyaannya juga, ini mungkin juga ada satu pertanyaan di mana kita sebagai teknologis yang mungkin di dunia yang sudah biasa untuk mendisrupt industri lain gitu ya. Misalnya kita membuat satu app disrupt transportation industry, disrupt flight industry, a lot of things yang kita sudah biasa untuk menginovasikan industri lain gitu. Bagaimana how we should feel about it ketika satu teknologi ini mungkin mendisrupt our own industry sebagai teman-teman semua yang di tech gitu ya. Jadi mungkin secara khusus bagaimana, karena background saya sebagai Android developer gitu ya, saya ingin mereview bagaimana sih generatif AI secara teknologi akan affect dunia software development dan dunia Android development in specifically gitu. Jadi mungkin hal yang biasanya ini ya, kalau kita mempunyai satu big feelings about something gitu, it's good to like start putting logic into it kan, start breaking it down. Apa sih sebenarnya Android developer gitu kan? Apa Android development in general gitu? Apakah Android development itu adalah membuat suatu code? Apakah kita membuat satu template kayak bikin main activity, bikin view models? Apakah itu membuat satu app gitu? Apakah that's about Android engineer? I would argue that, of course, like being an Android developer is a lot much more than just writing code gitu kan. Kita mulai dari kayak kerja sama designer atau kerja sama business analyst misalnya. We gather requirement, gather different things, there's a lot of skills involved there, misalnya kita mesti communicate, whether itu secara lisan atau tulisan, a lot of project management juga, a lot of documentation, dan of course, the part yang selalu di overemphasis adalah di bagian coding, dan a lot of skills involved juga, apakah kita mesti mengetahui language tersebut, misalnya di dalam dunia Android is like Kotlin, Gradle languages, how you build the app. And then banyak juga kayak software principles yang harus diketahui untuk menjadi seorang developer yang baik gitu. Coding principles, clean code, and then after that of course a lot of testing involved, not just building the test code itself, but also like designing how testing will work in general. Testing seperti apa layernya, apakah kita butuh unit test, integration test, E2E test, terus bagian yang lain juga infrastructure seperti apa yang kita harus bikin gitu, shippingnya bagaimana, pipeline setupnya, bagaimana cara kita send it to distributor meaning whether it's Google Play Store, atau mungkin kalau misalnya kita serve application yang di luar Google area, bagaimana kita ship ke App Store lain, apakah kita distribute privately as well. Dan of course, kalau kita membuat satu aplikasi yang worth our time, dan juga not everything means that kayak semua aplikasi harus punya sesuatu yang last gitu ya. Ada aplikasi yang memang tujuannya adalah untuk aplikasi langsung dibuat, langsung buat dibuang gitu ya, throw away app gitu, misalnya buat satu campaign application. Tapi most application yang butuh maintenance more than 6 months probably, butuh certain kinds of monitoring, maintenance and so on. Dan kalau teman-teman lihat ini kayak, dan teman-teman mungkin bukan di Android atau bukan di mobile gitu ya, this sounds very familiar gitu, kayak karena indeed kayak this is just a life cycle of a software developer gitu. All software developer have some kinds of it. It's just the difference is just domain expertise involved inside kan. Apakah misalnya dalam dunia mobile, we need to think about app size, we need to think about misalnya different things like notification, about different misalnya policy of the distributor, misalnya Google Play policy, this kind of thing. Misalnya di dalam dunia web, there is a lot of different thinking, like mungkin concernnya lebih load time, concernnya lebih cross-site issue, di dunia back-end mungkin about scalability. Jadi the process for the life cycle itself is the same, it's just the inside domain knowledge that is different.
And I would argue like this would be probably the most important part, the domain knowledge itself. Dan terlebih lagi kayak semuanya ini biasanya adalah semua yang common ya, dan tergantung hanya skala software yang dibikinnya aja gitu. Dan maksudnya seberapa banyak involve-nya satu orang developer untuk di proses ini ya. Mungkin kalau teman-teman kerja di satu startup yang 5 orang, mungkin teman-teman akan jadi bekerja lebih banyak di semua bagian gitu ya, karena nggak terlalu spesifik. Tapi kalau misalnya teman-teman kerja di company of 2,000 people, mungkin teman-teman just specifically doing one thing gitu. Tapi of course, this is just a version of all the skill sets you need as a developer. Saying that, like the question is like, how much, if you think about it from the perspective of getting replaced, how much do you think technology such as generative AI will be able to cover all these different aspects? So, hold that thoughts for now. Mungkin sekarang kita mau bahas tentang apa sih kita